Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Ainovara, Tristia Fitratil Laili, dan Habibatur Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar psikologi pendidikan, belajar, dan pembelajaran. Psikologi. Psikologi berasal dari kata psike, artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Menurut Wilhelm Wundt mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang kesadaran manusia. Menurut Woodward dan Marquis 1957 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu dalam kurung motorik, kognitif, dan emosional. Sedangkan menurut Sartain dan kawan-kawan 1967 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. Pendidikan. Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan yang bersifat kelembagaan yang digunakan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan. 1. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu dalam bentuk tingkah laku selama proses pembelajaran. 2. Memahami kemampuan dan potensi siswa. 3. Mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pentingnya psikologi pendidikan adalah 1. Proses pendidikan dan proses belajar memiliki aspek psikologis yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. 2. Memahami perbedaan individu. 3. Memahami cara bersikap dalam berinteraksi, baik antara murid dengan guru, maupun guru dengan guru, dan murid dengan murid. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Batasan ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Barlow 1985. Yang pertama, konteks atau situasi atau tempat belajar mengajar. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, hasil belajar mengajar. Belajar dan pembelajaran. Belajar menurut para ahli. Yang pertama, suatu proses adaptasi dan penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Barlow 1985. Yang kedua, perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat praktik dan pengalaman. Chaplin dalam Dictionary of Psychology. Suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi perilaku organisme tersebut. Hinzman dalam bukunya The Psychology of Learning and Memory. Perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku organisme sebagai hasil pengalaman. Wittig dalam bukunya Psychology of Learning. Perubahan ditujukan oleh perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Cronpach dalam bukunya Educational Psychology. Serangkaian proses kognitif yang mentransformasi stimulasi dari lingkungan ke dalam beberapa fase pemrosesan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu kapabilitas yang baru. Gage and Bridge dalam bukunya Principles of Instructional Design. Belajar sama dengan proses pengalaman atau berpikir, mengamati, melakukan, plus hasil atau perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Pembelajaran, instruction, usaha membantu orang belajar. Gage and Bridge 1979. Desain pengembangan, penyajian informasi dan aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada hasil belajar tertentu. Smith and Ragan 1993. Usaha mengelola lingkungan belajar dengan sengaja agar
seseorang membentuk diri mereka secara positif dalam kondisi tertentu. Miyarso 2004. Kegiatan guru mengajar atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri. Menurut Sugiono dan Haryanto 2011, suatu upaya yang dilakukan pendidik atau guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih optimal. Menurut Sugihartono DKK 2007, pembelajaran adalah aktivitas atau kegiatan dan mendesain dan proses belajar melibatkan guru dan siswa dan kegiatan belajar mengajar dan hasil prestasi. Perspektif guru dalam proses pembelajaran, konten kurikulum dan prestasi akademik, tujuan dan capaian, kesiapan dan keruntutan terkait strategi mengajar dan manajemen kelas, pentingnya transfer pembelajaran untuk situasi yang baru dan terdepan. Kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan menurut SA 2016, keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Menurut MC Layout 1989, kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotorik. Peran guru dalam proses pembelajaran. Menurut Kegne, guru sebagai perancang pengajar atau planner, pengelola pengajar atau organizer. Menurut Gary Failing dan William Higginson. Penilaian prestasi belajar guru sebagai siswa atau evaluator, pemberi stimulus siswa dengan tugas-tugas pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian siswa dalam berdiskusi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, dan menilai, menunjukkan manfaat atau keberartian yang akan diperoleh dari materi yang dipelajari, membantu mengarahkan dan mengilhami siswa dalam mengembangkan diri. Sekian dari kelompok kami. Apabila kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.